Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu merek Panasonic. Keluhan dari kulkas ini adalah bagian pintu atas tidak bisa beku dan pastinya pintu bagian bawah akan menjadi kurang dingin. Oke, lanjut kita akan membuka kap di bagian pintu atas ini. Kita akan melihat di bagian dalam evaporatornya. Di bagian kap ini ada 3 skrup yang harus kita buka, kemudian kapnya kita tarik menggunakan tang. Oke, di sini bunga es menumpuk ngeblok. Ini berarti bahwa sirkulasi freon atau sistem freon dalam kulkas ini bagus, hanya bermasalah pada sistem defrostnya atau sistem no frostnya. Setelah memeriksa heater, termofuse dan kipasnya semuanya bagus, saya memutuskan untuk mengubah sistem modul dari kulkas ini menjadi sistem timer 1.3. Jadi modul ini kita akan modifikasi menggunakan timer 1.3. Perhatikan langkah-langkah pada bagian modul ini. Pertama kita ambil timer 1.3 yang baru dan kita akan memasang kabel di pin secara berurutan. Kita mulai dari pin nomor 1. Di bagian modul ada satu soket dengan 2 kabel, yakni hitam dan pink. Kita potong yang warna pink terlebih dahulu, kemudian warna pink tersebut kita sambungkan dengan kabel yang di ujungnya sudah ada skun kecil, kemudian pasang di pin timer nomor 1. Setelah itu lanjut kita ke pin timer nomor 2. Untuk pin timer nomor 2 di modul, di situ ada soket dengan beberapa kabel kecil. Kita cabut saja terlebih dahulu, dan di soket ini ada kabel yang berwarna abu-abu dan ungu yang saling berdekatan. Kedua kabel tersebut kita potong saja. Setelah dipotong dan dikupas, kedua kabel ungu dan abu-abu tersebut kita gabung, kemudian disambungkan dengan satu kabel lagi yang di ujungnya sudah ada skun, dan kita pasang di pin timer nomor 2 untuk jalur thermodefrost atau bimetal. Lanjut untuk jalur timer pin nomor 3, kabel biru yang menuju ke soket atau dari sumber listrik. Kabel yang berwarna biru kita kupas saja, kemudian kita ambil satu kabel lagi yang di ujungnya sudah ada skun. Kemudian kabel tersebut kita lilitkan ke kabel biru yang dari sumber listrik menuju ke soket. Kita lilitkan kabelnya, kemudian skunnya kita pasang di pin timer nomor 3. Lanjut untuk pin timer yang terakhir atau pin timer nomor 4. Kabel yang berwarna abu-abu yang menuju ke soket kita potong, kemudian kupas dan sambungkan dengan satu kabel lagi yang di ujungnya ada skun kecil, dan kita pasang di pin timer nomor 4. Ini adalah jalur kompresor. Oke, semua pin timer sudah terhubung dengan kabel. Langkah terakhir,
kabel sumber listrik yang berwarna coklat yang juga menuju ke soket kita kupas, jangan dipotong. Dan kabel warna hitam pasangan dari kabel pink yang dalam satu soket tadi kita potong juga. Kemudian kabel hitam ini kita lilitkan ke kabel coklat sumber listrik tadi. Di sini kabel hitamnya kurang panjang, jadi saya sambungkan sedikit dengan kabel lain, lilit di kabel coklat, kemudian ujung kabel satunya lagi kita sambungkan ke kabel hitam. Oke, bagian belakang atau bagian modul sudah selesai perakitan kabelnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian freezer atau bagian pintu atas. Di bagian sebelah kiri dari evaporator, di situ ada dua kabel yang saling terhubung, dua kabel yang berwarna pink, satu dari heater dan yang satunya lagi dari modul. Kabel pink tersebut kita potong saja, kita pisahkan dari soketnya, dan kedua kabel tersebut kita kupas dan nantinya akan kita sambung dengan kabel yang lain yang lebih panjang agar kedua kabel tersebut bisa sampai ke sisi sebelah kanan dari evaporator. Kemudian di bagian sisi kanan evaporator, di situ juga ada beberapa kabel. Soketnya kita potong saja semuanya karena di sini kita akan merakit ulang sistem penyambungannya. Kabel termistor yang berwarna hitam kita potong saja. Kabel termistor ini berwarna hitam tetapi tersambung dengan soket, di mana pasangan soket satunya kabelnya berwarna ungu dan abu-abu yang sudah kita pasang di timer pin nomor 2 tadi. Kedua kabel hitam termistor kita kupas, kemudian kita gabungkan. Oke, ini adalah kabel yang akan saya sambung ke kabel yang berwarna pink. Karena kabelnya sama-sama warna coklat, saya akan memberi tanda solasi hitam di ujung kabel satunya. Kabel yang ada solasinya ini adalah kabel dari heater, dan kabel coklat satunya lagi adalah kabel pink yang sudah kita pasang di pin timer nomor 1 tadi. Oke, sekarang kita mulai penyambungan kabel warna kuning dari thermofuse yang tersambung dengan kabel kuning dari heater, kemudian kabel berwarna hitam yang dari modul dan tersambung ke kabel hitam thermofuse kita potong juga, pisahkan. Sekarang kita mulai lakukan penyambungan satu sama lain. Kabel hitam dari thermofuse kita sambungkan dengan kabel coklat dari heater. Kabel pink dari heater kita sambungkan ke kabel hitam thermofuse. Kemudian kita ambil bimetal yang baru, thermodefrost. Di sini kita akan menggabungkan 3 kabel sekaligus. Satu kabel dari bimetal, kemudian kabel kuning dari thermofuse, dan kabel coklat dari bawah yang tersambung dengan kabel pink tadi yang terhubung di pin timer nomor 1 kita gabung menjadi satu. 3 kabel kita gabung menjadi satu. Kemudian kabel bimetal satunya lagi kita sambung ke kabel termistor yang terhubung dengan kabel ungu dan abu-abu yang terpasang di pin timer 2 tadi. Terakhir kita sambungkan kabel kuning dari heater dan
kabel hitam dari bawah dari modul. Oke, sudah selesai, kita colok kulkasnya. Oke, kompresor langsung start, timernya bergetar dan berputar, dan di sini saya akan mengetes memutar timer ke posisi defrost atau kompresor off. Setelah kompresornya off, saya akan menyentuhkan jalur pin timer nomor 1 dan pin timer nomor 2. Kabel yang belum disolasi ini saya sentuhkan beberapa saat untuk menyalakan heater, mengetes heater masih panas atau tidak. Setelah kita sentuhkan sekitar 10 detik, kita ke bagian pintu atas mengecek. Oke, kipas juga sudah berputar di sini, dan saya meraba heater juga di sini sudah panas. Setelah pengetesan, cabut kembali kulkasnya. Jangan lupa timer kita putar sekali lagi ke posisi kompresor on. Oke, pekerjaan sudah selesai, semua sudah berfungsi dengan baik. Saya skip saja semua proses merapikan kabel-kabel. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.